setengah 11 itu ya Ririn sama Prio itu datang. Pada saat Ririn sama Prio datang ke rumah Budi sesuai permintaan Budi, di dalam itu sudah ada Amaniani sama Joko. Oh, jadi mereka udah duluan. Yes. Baru tiba. Ya. Oke. Ada Amaniani sama Joko. Belum ada kejadian. Belum. Oke. Nah, lalu karena saya ini mau menggali yang sebenarnya, ya, Rin, kamu masuk ke rumah Budi itu lewat apa? Lewat mana? Lewat gerbang, Pak. CCTV itu beredar, Pak. Dari depan rumahnya korban. Oh, ada CCTV? Ada, itu toko bangunan material, itu CCTV-nya. Wah, itu bagus tuh ada CCTV. Iya, seberangnya langsung nembak ke jelas rumah korban. Orang yang keluar masuk jelas ya? Jelas, saya punya rekamannya CCTV-nya. Terus. Nah, di dalam CCTV yang beredar itu kan ada orang ya. Iya. Nah, ada orang. Nanti saya lanjut ke sini dulu. Di dalam ada Amaniani sama Joko. Ya. Kemudian nyampe di depan gerbang ada mobil, saya bilang. Itu mobil Amaniani atau bukan? Kan itu. Lalu kata Ririn, kayaknya sih iya, Pak. Oh ya sudah, lanjutlah cerita di sana. Nah, di dalam obrolan itu, Amaniani ngobrol sama Budi, membicarakan bisnis. Oh, bisnis? Ya. Menurut keterangan? Ririn sama Prio. Oke. Iya. Saya sampai untuk menguji dia ini benar atau tidak obrolan. Apa bisnis apa yang kamu dengar? Lu cross check nih dua belah pihak. Ya, dia ngomong, Amaniani itu Pak ngomong itu bisnis itu beras, sembako lah ya, minyak goreng katanya. Kemudian karting deng juga apa? Dia sebut. Artinya dia ingat kan? Berarti benar. Oke. Terus saya bilang, nah, tidak lama ya. Ririn dulu nih. Ririn ini kan mau nagih utang nih ke Joko. Ke Amaniani. Ke Amaniani. Ke Amaniani yang masih 300 juta itu, ya. Nah, si Ririn ini nagih. Om, uang saya gimana? Si Amaniani ini, Pak, membuka tas ransel ya di rumahnya korban. Nih, kalau buat bayar kamu mah ada, Rin. Tenang aja, tapi saya mau nagih utang dulu ke Budi. Tahan dulu bentar, biar penonton agak jelas ya. Jadi mereka duduk nih, semuanya dalam nih ya. Ngobrolin bisnis nih. Ngobrolin bisnis. Tiba-tiba si Ririn juga ada di situ. Ada, Ririn sama Prio ada. Om, kalau utang saya gimana gitu maksudnya kan? Dia buka, nih uang mah ada, gitu kan. Tapi kalau ini utangnya dulu nih dia bayar. Jadi ke sana nih obrolannya begitu kan kira-kira kan ya? Iya. Lanjut. Nah, jadi Ririn melihat Amaniani itu ya. Ada uang yang untuk bayar utang ke Ririn, dia bawa. Sehingga di pikiran dia, Ririn, saya tanya dia, terus gimana? Ya kan kebetulan, Pak, karena kan lama tuh, ya. Sudah setelah utang itu nggak ketemu lagi kan. Nah, jadi kebetulan ketemu dia bawa uang kan. Nah, akhirnya tiba-tiba si Joko, temennya anak buahnya Amaniani ya, komplotannya Amaniani lah. Itu tiba-tiba ngajak Ririn keluar. Rin, anterin saya ke Aspeng. Aspeng itu asrama penganjang. Ya, di sana tuh ada nama desa namanya Penganjang. Nah, lalu Ririn ini kan Pak tidak tahu bakal ada pembunuhan nih. Iya, dia nggak tahu ya. Ya, sehingga tapi Prio udah curiga. Prio belum tahu. Tapi udah curiga tadi pasti kan? Yang Palu itu. Iya. Yang Palu juga dia tidak nyangka kan? Tidak pikir. Iya, tapi ada kecurigaan lah. Cuman dia masih belum tahu nih karena kan tidak ada apa-apa ini obrolannya. Iya, kan ngomongnya buat nakut-nakutin aja. Iya. Tapi pada saat ngobrol beramai-ramai Prio ada di dalam juga? Ada. Yang ini kan masih Amaniani, Joko, Prio, Ririn. Budi kan korban kan. Satu lagi siapa? Yoga. Belum, ini belum ke sana. Oke. Iya, makanya ini kalau cerita runutnya seperti ini kan. Panjang juga ya. Iya, kalau tadi kan nggak apa-apa. Nanti penonton kalau ada yang bisa ngerangkum, nanti tolong tulis rangkumannya di kolom komentar. Jadi orang juga clear ya. Iya. Nah, kemudian tiba-tiba si Joko tadi ngajak Ririn, ngajak keluar ke asrama Penganjang. Ririn nih nggak mau. Kenapa? Satu, tidak menyangka bakal ada pembunuhan. Apain? Yang kedua, ini target saya, Amaniani, mumpung ketemu bayar utang ke saya. Kata Ririn kan, 300 juta itu kan. Nah, kemudian tiba-tiba Amanianinya ngomong, sudah Rin, sama kamu aja, biar si Prio ya di sini. Jadi Ririn itu tadinya ketika diajak Joko sama Prio aja keluarnya sana kan itu. Saya di sini. Tiba-tiba Amaniani, sudah Rin sama kamu aja, biar Prio di sini. Jadi Ririn nawarin sama Prio, tapi Amaniani bilang udah kamu aja. Ya, nah
Saya melihat sepertinya Aman Yani ini, ya, ini pikiran saya ya. Aman Yani ini masih sayang sama ponakannya. Mau ngelindungi. Bukan, ya, agar jangan terlibat lah. Jangan terlibat, ya. Ya, karena saya yakin Aman Yani itu udah merencanakan, Pak. Karena pesan Palu ke Priyo kan? Iya sih. Iya. Kan dari Biar kronologi itu ya. ponakannya nggak terlibat. Apa masih dalam taraf mau mengancam, tapi kebablasan itu bisa? Bisa juga, tapi nanti setelah Tapi saya niatnya cerita, udah ada, mensreanya udah ada. Tapi nanti setelah saya cerita Lanjut. baru nih, Lanjut. apakah niat, apakah apa sih namanya spontan kan gitu. Perencanaan, iya. Iya. Oh. Nah, pergilah nih, Pak, Ririn sama Joko. Tinggal Aman Yani dong, sendiri. Di situ, Aman Yani sama Priyo, ya, tinggal Aman Yani sama Priyo. Di situ menurut Priyo sudah cekcok tuh. Oke. Iya, kalimat Aman Yani, Bud, mana bayar? Nah, kata Budi, ya, saya nggak punya uang, Pak. Kan? Habis ketipu, kata Budi. Kata Aman Yani, ketipu itu kan urusan kamu. Balikin uang saya. Priyo kan menyaksikan aja nih, Pak. Iya, Karena dia juga ditugasin lagi utang, kan? Iya. Nah, lalu kata Budi, ya Pak, nggak ada lagi, gimana kan? Minta tempo. Tiba-tiba datanglah Hardi sama Yoga, 2 orang itu. Oh, itu mereka baru datang. Baru datang. Terus? Nah, Priyo melihat dua-duanya, Pak Hardi sama Yoga ini membawa tas. Kalau Hardi itu membawa tas yang diambil dari Priyo, isinya Palu. Oke. Yang dipesan Aman Yani tadi. Oke. Kalau Yoga bawa tas, ya, itu bawa Palu juga kalau menurut Priyo. Saya Oke. bilang, dari mana yo kamu taunya dia bawa Palu? Ya akhirnya kan Yoga juga yang ikut bunuh kan. Oke. Nah, kemudian ini Budi, ya, ini ada sofa, Pak. Sofa tuh warna Coba kita gambarin warna di marun. sini. Ini Iya, sofa ya? Sofa. Duduk ya. siapa? Ya, sofa. Nah, lalu di sini ada sofa juga yang ada Sofa gini. pakaian kotor. Oke. Iya, siji. Nah, satu lagi di sini nih. Sini. Ya. Sudah, di sini sofanya agak Panjang. dua seat. 2 seat. Siapa Ya. yang duduk situ? Ya, nah, Budi duduk di sini, Budi di sini. Aman Yani duduk di sini. Di sini. Iya. Heeh. Priyo duduk di sini di sebelahnya Budi. Oke. Nah, Mengapit ya. iya, jadi Priyo nemenin lah gitu Ya, kan. mengapit lah. Iya, kalau Budi duduknya di sini tetapi berhadapan dengan Aman Yani. Iya, lagi ngobrol. Iya, nyerong gitu. Datanglah si Hardi sama Yoga. Masuk. Yoga duduk nggak berdiri di sini. Berdiri di sini sampai Iya, Aman Yani. Iya, samping Aman Yani. Hardi berdiri di sini. Depan sini. Iya, di sini ada meja. Oke. Kata Yoga, kamu tuh gimana, Bud? Dibantu-bantu, ditagih kok nggak ada terus ngomongnya kan itu. Nah, Hardi langsung ke sini, Heeh. ya. Di sini kan, dekat iya, di Priyo. sini ada Priyo, Oh. ya. Langsung ke sini. Kalau menurut Priyo itu, ya, sampai ke kaki Priyo itu sampai gini, Pak. Oh, ya kan? oh, dia- Iya, karena dia dia mau mau ke sini, masuk. Ah. ya, membelakangi Budi, Heeh. kan itu, di belakang Budi. Heeh. Priyo menyaksikan sendiri, buka tas, ya, ambil palunya, dihantam Budi nih, Pak, kepala bagian belakangnya. Langsung. Langsung kata Priyo 3-4 kali. Astagfirullah. Wah, Priyo menyaksikan sendiri. Nggak kaget itu Priyo. Makanya dia itu, Pak, kenapa? Saya tanya, kamu kenapa nggak lari keluar? Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Dia takut juga. Ya, apa namanya? Iya, Kalau iya. bahasa Indramayu tuh, Pak, kami tenggengen. Kalau istilah Nggak bisa ngomong apa-apa. psikologinya shock trauma. Sok trauma. Jadi dia juga takut kan? Ya, Darahnya kemana-mana. ya kemana-mana, di sofa, di lantai. Astaga. Nah, kemudian tergeletak tuh, Pak. Oh iyalah. Tergeletak di bawah meja. Nah, tergeletak di bawah meja, itu tetap masih di ini, Pak. Hajar. Dadanya, iya, Lah ini dadanya. sama Yaninya nggak melarang atau apa gitu? Lah, ini kan mungkin bisa saja, Pak, disuruh Aman Yani. Maksudnya sama Yani ada kondisi ini nggak? Si Priyo lihat nggak kayak, jangan digituin gitu? Nggak ada? Ya, Aman Yani mah, menurut Priyo itu orang enggak bergeming? aja, enggak. Nggak bergeming? Enggak, ya. Saya sih Seperti- melihatnya kalau 2 orang datang membawa palu, paham. ya udah rencana, Pak. Ya kan kita coba beda kan? Iya, kalau saya melihatnya. Nah, Iya. akhirnya kemudian lagi terkapar begitu, Pak. Aman Yani ini minta Priyo, ya. Priyo, ambilin tali tambang, ya, di garasi. Tahu tuh Aman Yani, biar dia udah mau pelajari dia kan. Nah,
Buat apa Pak? Kan ya, buat ikat kaki kan gitu. Akhirnya Prio ambil Pak tambang itu. Nah, dia nurut tuh Prio. Kan? Karena memang sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, nurut aja. Lagi mau ngikat, tiba-tiba dari, kan ini ruang tamu, itu ada pintu geser ke ruang keluarga. Jadi kan gitu Pak. Ruang tamu kan, pintu geser ruang keluarga. Di sini garasi, pintu ke garasi. Kan? Nah, tiba-tiba dari kamar belakang muncul Pak Sahroni. Bapaknya Budi. Menengok ke ruang tamu, melihat teriak, tolong, langsung dikejar sama Yoga yang masih di situ, kan? Dikejar sama Yoga, bawa palu sendiri, dikejar sampai ke kamarnya. Prio nggak lihat tuh? Nggak lihat. Lalu Amaniani memerintah kepada Yoga, sudah sana, Hardi sama Prio. Lalu ke sana, nyampe di sana itu memang sudah terkapar. Oh, jadi pada saat Prio sampai ke dalam ruangan berikutnya, si bapaknya Budi udah terkapar. Udah terkapar, tetapi masih dipukuli. Oh, lagi dipukuli? Iya, masih. Tapi udah terkapar, tapi masih lagi dipukuli lagi. Kepalanya juga. Prio melihat itu kepalanya juga. Nah, berdarah. Nah, akhirnya dipukuli lagi di situ di lehernya kata Prio. Jadi dipukuli lagi. Jadi Yoga yang mengeksekusi bapaknya Budi, Hardi yang masih di dalam kamar, Prio yang menyaksikan tuh di pintu, Pak. Makanya dia lihat yang pukulan berikutnya. Kalau pertamanya nggak melihat ya. Oke. Lagi terkapar begitu, Pak. Di kamar tengahnya, jadi kamar belakang, kamar tengah, ruang tamu. Di kamar tengahnya teriaklah perempuan. Istrinya Budi. Ketahuan. Oh, Suwita. Ini malam-malam ribut aja. Ada apa sih kan itu? Dia belum tahu nih. Belum tahu. Dia keluar. Iya. Enggak keluar. Dengar teriakan tersebut, ya. Si Yoga dari kamarnya Bapak Sahroni masuk pindah ke kamar tengah. Si Prio menyaksikan. Karena kamarnya sebelahan kan, begitu sini si Prio menyaksikan lagi. Memang disuruh menyaksikan sama Amaniani, Prio itu. Nah, si istrinya Budi, ya, Ibu Eis, itu di kasur itu lagi duduk posisinya. Masuk Amaniani, masuk Yoga itu dia teriak, tolong kan gitu, langsung dihantam pakai palu bagian samping kepalanya. Wah, pakai bagian samping. Nah, lalu oleh si Yoga yang masuk ya. Oleh Yoga itu palu itu, kepala palunya menurut Prio ya, itu taruh di leher sini, diganjal. Diinjak. Oleh Yoga. Mati lagi kan? Ya. Sampai mati. Iya, istrinya Budi. Iya. Anak yang gede, Ratu Khairunisa. Bangun, nangis. Dihantam lagi Pak kepalanya. Astagfirullah. Sama Yoga. Aduh. Nah, kemudian yang bayinya ini yang baru berapa bulan ya? 8 bulan. Aduh. Bella namanya. Diambillah oleh Amaniani. Diambil oleh Amaniani, kata Prio ya. Lalu Prio suruh ambilin susu karena di kamarnya Is itu ada botol susu di meja. Ambilin katanya. Diambillah sama si Prio. Dikasih tambahin, itu kan masih ada susunya. Ditambahin air dispenser. Lalu setelah susunya ada sama Prio, botolnya dikasih ke Prio. Suruh nyusuin, suruh diemin, nenangin kan. Karena nangis itu kan. Karena disusuin sama Prio itu tidak diam-diam. Si Yoga tadi yang bunuh Ibu Ois sama Ratu anaknya itu langsung nggak sabar. Kamu bisa diemin nggak sih? Katanya. Sini. Diambil sama si Yoga. Bawa ke kamar mandi, Pak. Dilelepin kamar mandi. Mati lagi. Oh, ini anjing. Jadi sadis ini, Pak. Memang pembunuhan yang keji. Jadi saya juga sepakat. Pembunuhnya harus dihukum berat. Cuma yang pembunuh yang sebenarnya. Kan gitu. Nah, kemudian setelah itu, ya, Amaniani, Hardi, Yoga, Prio. Ya. Joko kan keluar sama Ririn tadi. Ya kan? Nah, itu langsung membereskan jenazah, semuanya digotong, dibawa ke kamar belakang. Kamar tempat mesin cuci. Kemudian Amaniani memerintahkan Prio agar ngepel. Darah. Yoga diperintahkan masuk ke kamar Eis, ya, untuk bersihin darah di tembok. Hardi
ke sofa yang ruang tamu, Budi yang mati itu kan. Jelas ini beliau menyaksikan kan gitu, sampai detil kan. Nah, kemudian beliau lagi ngepel melihat Ahmad Yani masuk ke kamar Ois. Ya, masuk ke kamar Ois. Udah, yang 3 orang ini kemudian duduk di kursi tamu yang tempat tadi Budi dieksekusi. Kemudian si Hardi ini ya yang tadi siang, yang siangnya itu, yang waktu itu siangnya itu ketemu Priyo kan kenal, sehingga mengenalkan ini yo namanya Yoga kan itu. Udah. Lalu Ahmad Yani keluarlah dari kamarnya Ois, kata Priyo. Ngomong, kamu harus bisa jaga rahasia ke Priyo. Nanti saya kasih 100 juta. Kata Ahmad Yani kan. Ya dia mau udah nggak bisa apa-apa. Saya tanya, kamu kenapa sih Yos nggak pergi aja? Iya, maksudnya melawan atau iya, apa lari. gitu. Dia udah nggak bisa apa-apa Pak. Mati gaya. Iya, dan dia takut juga Pak, takut dieksekusi juga. Karena memang kejam-kejam itu melihatnya kan. Nah, kemudian dikasihlah uang 8 juta. Si Priyo. Ya, dikasih uang 8 juta sama emas. Anting sama gelang. Itu emasnya mungkin ngambil dari masuk ke kamarnya Ois tadi kan. Ahmad Yani yang Priyo lagi ngepel tuh melihat Ahmad Yani itu masuk ke kamarnya Ois. Jadi ada sesuatu yang Ahmad Yani ada ambil juga dari rumah iya. itu? Dikasih lah. Itu gelang sama anting. Uang sama uang 8 juta. Ini buat lo lah intinya. Iya. Handphonenya Pak, yang dikasih waktu di kuliner Cimanuk, Oppo merah diambil. Oh, barang bukti. Keren nggak itu Pak? Luar biasa itu merencanakannya itu. Tapi